Oke, selamat datang di channel Beatwork lagi. Oke, Sinover di kemarin kita tutorial tentang cara bongkar motion graphic net TV. Dan kali ini kita akan membongkar filmnya Marvel yang sangat sukses sekali, yaitu Iron Man. Dan kita akan coba membuat desain user interface atau user experience di helmnya Tony Stark ya, di teknologinya Tony Stark. Oke, inilah final aku bikin kemarin seperti ini jadinya. Jadi udah ada interaktifnya pakai tangan ya. Ya sebenarnya itu pura-pura, tapi oke lah. Pokoknya nanti kita akan bikin yang seperti di Iron Man, di Avenger ya. Ini contoh videonya seperti ini. Jadi secara teori nanti ya, secara teori, nih aku buka di sini. Secara teori bahwa setiap elemen ini akan kita bikin satu-satu gitu semua. Jadi ini ada sampai banyak elemen sih, sampai berapa nih? 10, sekitar 10 segitu ya. Jadi ada sekitar segitu. Jadi pertama aku bikin base-nya. Jadi base-nya ini adalah nanti apa tuh desain dari HUD-nya ini, apa desain dari user interface-nya ini yang berbau teki-tekinya tuh apa base-nya tuh ada segi 5 apa persegi atau honeycomb. Dan ini base-nya aku desain di pertama kali itu pakai circle. Jadi nanti semua desain itu berdasarkan dari template circle ini. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama dari circle aku buat ke seperti ini. Nah, jadi dari circle yang satu tadi bisa jadi ada lo elemen 3 seperti ini. Kemudian aku bikin lagi satu ini lagi dan kemudian dari circle tadi lingkaran akan jadi seperti ini. Caranya di extrude terus di play. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Terus ada lagi di sini angka-angka, terus seperti kayak milimeter gitu ya, ukuran meteran gitu ya. Kemudian ada lagi di sini buat tengahnya kayak speedometer gitu ya. Jadi ini aku ngeliat speedometer mobil, jadi aku bikin seperti itulah pokoknya tujuanku. Nah, jadi seperti ini. Ini desain yang jadi dari hasil circle ini tadi gitu. Nah, ada lagi di sini semisal begini nih. Ini aku matiin dulu semuanya. Oke. Tadi base-nya kan lingkaran ya. Nah, ini base-nya ada dua, lingkaran sama segitiga. Jadi dari dua ini aku desain semua. Dari segitiga ini aku desain seperti ini. Tuh, jadinya seperti ini. Ada seperti apa ya, misal pointer gitu ya, kayak jarum gitu ya. Kemudian dari segitiga bikin seperti ini lagi. Ini seperti geometri, ini di sweep aja nanti. Terus angka-angka, terus seperti apa ini ya, semacam laser beam dari atas gitu ya. Jadi ini kita set base-nya tuh dari apa, kemudian kita di situ free think lah, berpikir secara bebas. Ini mau aku desain apa gitu, secara bebas gitu. Semisal ada klien, Mas, bikin interface tentang, aku punya motor nih, aku mau bikin film tentang motor. Nah, dari segitiga tadi kita berpikiran bebas. Apa yang ada di motor itu bentuknya segitiga. Misalnya dari tempat chargernya gitu. Dari segitiga, terus kita desain segitiga. Nah, kita bikin segitiga itu secara bebas, sesuai apa ya? Ya, bebas lah pokoknya. Art itu kan bebas ya. Imajinasi ya, bebas lah imajinasi gitu. Kalau kliennya setuju, ya udah bagus gitu. Tapi kalau kamu udah bebas setuju dan kliennya nggak setuju, ya udah tanya aja, Mas maunya gimana gitu. Oke ya, begitulah. Terus ini Beatwork-nya dari segitiga, kemudian base dari lingkaran tadi. Nah, bisa jadi seperti ini. Ini dari base-nya lingkaran. Jadi ini dari dua base bisa jadi seperti ini ya. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman bisa ngelihat dari ini, dari company atau dari perusahaan yang yang megang proyeknya
Avenger kemarin, ini namanya Cantina Kreatif. Ini sepertinya studinya ada di California. Jadi dari sini semua inspirasinya itu datang. Seperti ini ada waveform gitu ya, semacam poin-poin segmen dari model helmetnya si Iron Man. Nah, kemudian ada tipografi kinetik di sini, bagus banget asli. Aku fans banget sama Cantina Kreatif nih. Ini seperti ini simulasi partikel. Boom. Nah, di sini ada detail banget di sini. Ini kurang lebih entah berapa hari gitu ya bikinnya ya. Ini detail-detailnya tuh seperti itu. Nah, ini semuanya di animasi. Sebenarnya di animasi ini tuh nggak susah-susah banget ya. Semisal ini ya, semisal dari basic ini kita mau animasiin dari fracture ini, gini deh. Ini masih gladinya ya. Ini belum animasi ya. Oke, belum animasi. Nah, kalau mau animasiin, semisal ini dibuat seperti di video tadi yang aku tunjukin di awal, jadi bisa menjauh satu sama lain. Caranya gini, teman-teman dari MoGraph ini pilih namanya fracture atau fracture ya gitulah. Kemudian semua elemen itu dimasukin ke fracture. Nah, di sini. Oke, kemudian dari vektor ini diklik, dipilih ya. Kemudian dari MoGraph ini pilih efektor, kemudian di random. Oke, dari random ini dari parameternya kita matiin. Kita pilih dari kita nolin semua. Aduh, ada serangga terbang di kamar gue, guys. Oke. Seperti ini. Tinggal nganimasiin aja ya dari 0 seumpama teman-teman tahan Alt kemudian diklik. Nah, dia akan timbul warna merah seperti ini, kemudian drag aja ke sini. Kita isi value-nya 45 semisal. Kita play. Tuh dia akan jalan gitu. Jadi nggak susah-susah amat buat nganimasiin gitu. Seumpama teman-teman mau nganimasiin ininya muter gitu ya. Ya udah. Gini aja. Parameter, kemudian rotasi ini diputar. Tuh. Dari 53 kemudian di drag sini. Kemudian kita tambah volumenya menjadi 180, kemudian Alt ditahan dan klik kiri. Kemudian kita coba play. Tuh, dia akan menganimasi secara tersendiri gitu ya, karena menurut aku menganimasikan ini nggak terlalu sulit gitu ya. Oke, kita bisa lah bikin user interface film sekelas Hollywood gitu ya. Indonesia tuh bisa sebenarnya. Dan sepertinya banyak orang-orang Indo yang udah bekerja di sana gitu. Tapi ya senengnya ya makanannya beda lah di sini, nggak tahu kenapa. Oke, langsung saja kita akan mulai. Kita dengan file new dulu ya. Oke, kita dari blank space di sini, dari kanvas kosong. Oke, jadi kita akan bikin seperti ini ya. Atau teman-teman kalau sudah bisa basicnya, nanti teman-teman bisa lah bikin yang sekelas Avenger kayak gini tuh, dari detailnya, dari semuanya. Ini dari Illustrator dulu, mungkin Illustrator ya. Jadi ada Illustrator, Cinema 4D, After Effects, dan sama PF Track mungkin ya. PF Track itu buat trackingnya biar seamless gitu ya. Tapi kalau kita saat ini pakai Cinema 4D dan After Effects aja dulu. Oke, jadi di video ini saya akan ngajarin ke kalian itu tentang, bukan ngajarin, saya sombong amat, nunjukin lah gimana caranya user interface di film-film Hollywood itu dibuat gitu ya. Dan ini aku belum nunjukin sampai di implementasinya di real footage, jadi kayak di video. Tadi yang di awal itu kan aku jadiin itu ya, jadi gabungin di real footage-nya dari video ke CGI-nya aku gabungin gitu. Tapi kalau ini di video ini cuma sampai desain doang ya, perlu diingat itu. Dan mungkin kedepannya kan aku bikin cara gabunginnya di real footage dan user interface-nya dari Cinema 4D ini. Oke. Dan bisa teman-teman di sini tuh dari elemennya tuh seperti ini. Detail banget, oke? Ini bener-bener mind blowing gitu aku pertama ngeliat tuh. Wow. Ini wow. Oke, kita mulai saja. Kita tutup Chrome-nya ya. Aku akan menunjukin caranya aku bikin ini dari awalnya ini yang bintik-bintik nih. Aku akan ngajarin kalian yang bintik-bintik ini.
bintik-bintik nyebar ya, kotak-kotak apa nyebar gitu. Oke, langsung saja. Caranya, kita bikin base-nya. Karena base-nya ini adalah lingkaran dan segitiga. Di sini mungkin aku bikin beda ya. Di sini base-nya circle, terus sama inside. Oke. Inside. Kemudian di circle ini apa tuh orientasinya masih belum benar, kita pindah ke XZ ya. Dan di inside juga kita ganti ke XZ. Oke. Mungkin radiusnya aku kecilin yang inside. Nah, seperti ini. Nah, base-nya seperti ini, oke. Kita seleksi semuanya, kemudian Alt G. Itu akan ngegroup semuanya dan kita namain, double klik di situ, namanya base. Oke. Selesai, kita save dulu. Tutorial UI UX for film. Oke. Oke, kita akan bikin yang bintik-bintik kotak ini menyebar ya. Oke, kita akan ngambil base-nya dari lingkaran. Kita drag ke atas, tahan kontrol ya. Karena kalau nggak ditahan kontrol dia akan pindah. Tuh begitu. Tahan kontrol, kemudian drag ke atas. Tuh, jadi semirip copy paste gitu ya. Jadi ditarik kontrolnya ditahan, kemudian seleksi dan drag ke atas, itu akan mengcopy elemen yang kita seleksi tadi. Oke, dari circle kita udah memulai sesuatu dan ini harus diselesaikan. Oke, semangat yuk. Kemudian biasanya kita hide, caranya tahan Alt kemudian double klik. Nah, dia merah begini, ke hide. Tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirender. Oke, kemudian di circle ini kita bikin base-nya. Oke, caranya adalah kita bikin apa tuh? Ya, beginilah, ikutin aja. Oke. Caranya kita pilih pen, kemudian inside. Di inside ini side-nya kita ganti 2, kemudian radiusnya kita panjangin. Misal 200. Kemudian kita ke Mograb dan cloner. Kemudian insert yang kita buat tadi masukin ke cloner. Udah. Kemudian dari cloner diklik, ininya di objek. Yang modenya ini diganti ke objek. Oke. Dan kita masukin circle ke objek. Tuh, jadi seperti itu. Dan ini masih belum benar, kita masih ngatur posisinya di cloner ini, transform, kemudian kita atur sampai benar gitu ya. Nah, sekitar minus 200. Oke, minus 200. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita duplikat inside-nya. Ingat, duplikat kita nahan kontrol ya, nggak bisa langsung angkat ke atas, dia nggak akan ngopas. Jadi tahan kontrolnya, kemudian drag ke atas. Oke, kemudian kita ganti radiusnya lebih pendek. Tuh, jadi seperti itu. Mungkin 75. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya, ber-even gitu. Kemudian di clonernya kita tambahin count-nya ke sekitar 27. Tambahin aja deh lagi. 35. Oke. Kemudian kita duplikat lagi inside-nya biar bervariasi gitu ya. Teman-teman bebas, nggak harus sama kayaknya aku ya. Jadi bebas aja deh. Kita imajinasinya bebas gitu kalau masalah beginian ya. Oke, dari cloner kita atur lagi transformasinya. Oke, seperti ini. Oke, udah jadi. Belum. Oke, kita akan apa itu namanya? Kita akan mengcloning poligon itu ke setiap garis ini. Caranya adalah kita bikin dulu poligonnya di sini, tahan, kemudian klik poligon. Nah, kemudian width atau panjangnya diganti 2, tingginya juga 2. Ya, terlalu kecil tapi nanti bakal kelihatan. Dari Mograb kita pilih cloner. Poligonnya dimasukin ke cloner. Oke, dari cloner kita pilih modenya objek lagi, kemudian di clonernya dimasukin ke sini.
boom. Oke, jadi ini kurang gede ya, apa tuh namanya, poligonnya. Kita ganti nominal value-nya ke 5. Mungkin 15. Iya, kegedean 11. Oke, seperti ini. Kemudian kita hide semuanya. Ini tahan alt kemudian drag aja ya, jadi ke hide semua garis-garisnya. Jadi yang kita render nanti bakal seperti ini nampaknya. Oke, seperti inilah cara membuat garis-garis ini. Oke, pun ini terlalu banyak sih mungkin ya, aku akan ngubah code-nya dikit aja di sini. 6, kemudian size-nya aku kecilin menjadi 7. Oke, 7, it's okay. Oke, seperti itulah cara bikin garis-garisnya. Kemudian kita coba bikin lingkarannya. Oke, lingkarannya. Caranya kita, sebenarnya kita rapiin dulu aja. Kita seleksi semuanya. Kemudian Alt G, Alt dan G. Kemudian di rename. Ini base-nya tadi lingkaran, akan aku namain O, kemudian O1 gitu. Jadi ini adalah desain base O dari circle ini tadi, dan versi 1 gitu. Itu seperti itu. Kemudian kita bakal desain lagi yang circle, kita tarik ke atas, tahan kontrol seperti ini. Oke, kita bikin desain lagi. Oke, desain yang ini, lingkaran muter gitu ya. Oke, caranya adalah dengan kita bikin end side di sini, side-nya 2, kemudian radiusnya kita ganti ke 4 atau 7 maybe. Oke, kemudian kita ke sweep, ingat sweep ya, sweep, kemudian end-nya ditaruh di dalam sweep dan circle-nya di bawah end-side tuh, seperti itu. Dan ini kan konstan ya ukurannya. Caranya adalah buat variasi dari sweep ini, kita klik detailnya, kita klik kanan di scale-nya, kemudian spline preset kita ganti ke scene tuh, jadi dia akan bervariasi gitu ya, seperti ini, kayak bulan sabit gitu ya. Oke, akan aku tweak bentar di sini dikit, handsetnya mungkin kegedean. Oke, seperti ini. Oke, langsung ke step selanjutnya, kita bikin ini yang segitiga. Nah, karena base nya ini tadi honeycomb, maka kita akan bikin yang versi honeycomb ininya ya, bukan segitiga yang seperti milimeter, ukuran milimeter gitu ya. Step-step. Oke, ini akan aku rapiin, Alt G, kemudian kita beri nama O versi 2. Oke, lingkaran versi 2. Oke, kemudian end-nya kita tarik ke atas. Oke, kemudian kita berbesar sekali lagi. Nah, kemudian kita pilih polygon di sini, bikin lagi polygon. Kemudian white-nya kita atur 5, height-nya kita atur 2. Mungkin white-nya ditambahin dikit ya, 15. Oke. Kemudian kita pilih cloner. Kenapa kita pakai cloner terus ya? Karena cloner ini nih powerful ya. Semua yang ada di tool Graph sini powerful. Kayak matrix, fracture. Ini matrix ini kita mengcopy objek tetapi proxy ya, jadi nggak berat gitu ya. Jadi yang di copy itu proxy, posisi sama datanya, bukan objeknya. Jadi kalau mau cloner banyak itu pakai matrix. Kemudian fracture ini untuk mengobrak-abrik poligon yang udah kesambung ya. Jadi poligon semisal pulpen gitu, pengen kamu obrak-abrik dalam model pulpennya, kamu pakai fracture. Dan Voronoi fracture ini aku belum pernah coba karena ini kayaknya ada tool baru ya di Cinema 4D R20 ini, karena Voronoi fracture ini semisal buat tool menghancur isi volume gitu ya. Kalau ini kan poligon ya, kalau ini volumenya yang diobrak-abrik gitu. Mau instant ini belum tahu sih juga. Kalau mau teks ini bikin teks, tracer ini kita ngambil data object moving. Jadi posisinya itu kita, kalau bikin kecebong itu pakai tracer. Semisal seperti itu. Kalau mau suspend ini belum nyoba juga.
Intinya ya semua ada yang di tab MoGraph ini gila-gila fungsinya buat mesin grafik. Oke, kita lanjut. Dari cloner ini kita masukin poligonnya, boom. Kemudian dari modenya, mode clonernya ini kita ganti ke objek. Dan assetnya kita masukin. Seperti itu, assetnya kita hide. Oke, kemudian ini poligonnya kita balik ya. 2 dan 15. Terus jadi seperti itu. Kemudian dari cloner kita perbanyak kopinya. Oke, seperti ini. Oke, gini ini agak terlalu panjang ya. Oh, ini masih ada offset di sini. Aku kurang suka, jadi mungkin ada yang aku rubah di sini offsetnya. Tuh, oke. It's even better. Offset, start. Oke. Oh, ininya hilang. Nggak suka. Oke, jadi offsetnya aja diganti ya. Bisa nggak sih 12,5 gitu? Bisa. 12,7. Nggak perfect banget soalnya. 60 coba. Oke, sip. Aku suka ini. Jadi 60, 12,6. Terus besar end side-nya 225, side-nya 6. Oke. Oke, siap. Kemudian kita lanjut ke bikin ini ya. Semisal beamnya ini ya, kayak data transfer dari atas gitu ya. Oke, kita rapiin dulu di sini end side-nya, kita Alt G, kemudian 0, 3. Jadi ini base-nya segitiga, jadi kita akan ngambil base seperti ini. Base-nya ini ya. Oke. Jadi end-nya kita copy. Kita seleksi, kita drag ke atas. Oh, sorry. Jadi ini base-nya ini bukan O ya tadi. Honeycomb. Jadi akan aku mengganti nama H1. Oke, seperti itu. Ini kita akan ngambil ukuran dari ini 225. Oke, jadi ukurannya sama. Kita akan bikin seperti ini. Jadi ini agak kompleks ya, agak detail. Jadi mungkin aku akan hide semuanya dulu. Alt, kemudian dipain aja ya. Oke, kita akan bikin seperti ini. Jadi ini base-nya ada lingkaran 2. Mungkin akan aku ganti lingkarannya dengan honeycomb. Jadi ada honeycomb 2 di sini. Kemudian ada garis ke sana. Kemudian di garisnya itu ada semisal poligon. Poligonnya tercopy di setiap di dalam garisnya itu. Oke, kita akan bikin seperti itu. Oke, dari end side-nya kita akan copy lagi, Ctrl drag ke atas, kemudian dikecilin ya seperti ini. Dan kita hide dulu ini. Oke, kemudian kita kopas lagi, kita kecilin lagi. Oke, jadi seperti ini, kecil banget ya, jadi ada 2. Kemudian kita akan extrude. Maksudnya extrude itu kita akan mengisi poligon di dalam garis 2 ini. Oke, caranya kita connect dulu. Connect itu maksudnya gabungin ya. Kita seleksi keduanya kemudian di connect. Nah, kalau udah connect begini, jadi ini jadi udah tergabung ya, bukan separatis. Bukan separat, bukan gimana sih? Bukan individual gitu ya. Jadi ini 2 garis ini akan jadi satu objek gitu ya. Kemudian kita extrude di sini, extrude, kemudian drag ke bawahnya extrude. Kemudian di sini agak melenceng ya, kita ganti nominalnya ke 0 di sini. Jadi 0, 0, 0, 0 semua. Jadi akan jadi seperti ini. Jadi kita nyalain handsetnya, jadi akan jadi seperti ini. Oke, kemudian kita bikin lagi handset di tengahnya, copy, kemudian kecilin. Oke, kita langsung extrude aja. Boom, kita ganti value-nya 0 semua. Oke, jadi seperti ini. Setengah jam ya, gila. Nggak nyadar aku udah 24 menit. Oke, aku akan minum dulu ya.
25 menit on roll. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan bikin garis ke atasnya. Caranya adalah kita bikin end side gitu, kemudian side-nya ganti 2, kemudian plane-nya kita ganti XZ. Oh, nggak bisa. Mungkin kita akan ganti metode yang lain. Kita bikin yang namanya polygon aja. Kita orientasinya ganti ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian weight-nya kita ganti 2. Kita tinggiin. Dia akan jadi seperti ini. Kemudian kita nggak tahu di sini segmennya berapa, karena nanti kita akan mengcopy polygon yang di sini itu berdasarkan segmen yang ada di polygon ini. Jadi caranya adalah display ini nih, go route shading lines atau NB gitu ya, NB gitu. Jadi akan tampil dia garisnya di sini. Misal kita tampilin garis itu, dia akan nyampe di situ. Oke. Oke. Next, kita akan bikin lagi polygon. Kita isi dengan 6. Kemudian orientasinya kita ganti ke plus Z. Oke, kita akan copy polygon ini ke polygon yang kecil ini ke polygon yang ini. Caranya adalah mau grab cloner, masukin yang polygon kecil. Kemudian di cloner kita pilih objek, kemudian polygonnya kita masukin. Tuh, seperti itu. Dan it's okay. Tuh, seperti itu. Maksud aku begitu ya tadi ya. Kita akan menambah segmennya satu aja sih, cukup menurutku. Kemudian di cloner kita vektornya diatur biar lurus. Ini masih berantakan banget ya. Oh, mungkin di add G. Oh iya, di add G, kemudian di polygon kita tambahin segmennya. Seperti itu. Kita klik NE. Oke, seperti ini. Mungkin polygonnya agak terlalu gede, aku kecilin jadi 3. Oke, seperti ini. Jadi ya, it's okay. Oke, yang ini terlalu lebar. White-nya 1 mungkin ya. Oke, it's done. Udah selesai. Kita akan mengcopy elemen ini di setiap side si honeycomb ini. Caranya adalah kita grup dulu, semua seleksi item ini, Alt G. Kemudian kita mau grab cloner, kemudian ini masukin. Oh no, inside-nya ikut ya. Ini harusnya nggak boleh. Kita keluarin dulu, ekstrak. Oke. Kemudian di cloner kita pilih objek, inside-nya kita masukin. Iya, seperti itu. Jadi ini masih distribusinya di apa tuh namanya, distribusinya di jumlah ya, bukan di vertex. Kita akan ganti ke vertex. Jadi setiap poin itu ada, setiap set itu akan ada seperti itu. Oke. Kita akan hide si honeycomb-nya. Oke, seperti ini. Dan ya, kita rapiin lagi, Alt G, kemudian H versi 2. Oke, seperti itu. Kita nyalain semuanya. Jadi akan hasilnya seperti ini. Oke, kemudian aku mau bikin ini nih, apa ini sebenarnya agak terlalu rumit sih. Tapi let's do this ya. Jadi honeycomb ini ada di sekitar semua daerah dalam lingkaran, tapi nggak ada di dalam segitiga. Jadi itu nanti akan ada teknik bole ya, atau pemotongan poligon di situ. Ini nih, bole, iya kan? Bahasanya gitu nggak sih? Bole, oke. Bole. Jadi yang aku copy nanti ini tetap honeycomb ya, karena base-nya di sini honeycomb ada. Dan ini sebenarnya nggak masuk akal aku kemarin. Jadi base-nya dari lingkaran dan segitiga, tapi di sini ada hiasan semacam honeycomb.
harusnya kan segitiga ya gitu, jadi lebih asik gitu, satu tema gitu. Ini memang fail banget. Oke, yang ini kita jadiin perfectnya. Jadi aku akan bikin honeycomb ini di tengah sini. Oke, let's do this. Oke, kita hide semuanya. Kita akan bikin base baru. Kita tarik end side-nya ke atas. Oke. Jadi mungkin gedenya segini. Oh, bisa jadi akan aku bikin gini. Oke. Akan aku kecilin dikit. Jadi aku bikin honeycomb-nya itu yang di sekitar sini aja. Ya, jadi honeycomb-nya di sini dan di tengah itu bakal kosong. Oke, kita mau bikin itu. Kita hide semuanya dulu. Oke, let's do this. Ini part yang lumayan rumit menurutku. Oke, kita akan copy dua-duanya. Oke, kita hide originnya di sini. Kemudian kita connect semuanya di sini. Oke, kemudian dari sini kita akan extrude ya, masukin ke sini extrude. Kemudian ini tuh, ini di 0, kita nge-extrude-nya ke atas. Tuh, kita bikin seperti ini. Movementnya kita kasih value 50, kemudian kita turunin dikit ya, dikit aja. Fungsinya apa? Kita cari tahu. Aku tunjukin di sini. Oke, kita hide dulu di sini. Kita buka yang originnya di sini. Oke. Oke, kita mikir di sini gimana caranya biar bisa ke copy di sini. Ya, oke. Let's do this. Kita matiin aja ini. Kita nyalain. Oh, kita bikin honeycomb di sini. Dari sini pen, kemudian honey inside-nya kita nyalain. Oh enggak, sebenarnya kita akan copy. Sorry, aku agak confused di sini ya. Teman-teman ikutin layar apa yang aku lakukan di situ dan akan aku jelasin sekarang. Oke. Oke, jadi ada ini ya. Bentar. Kita visible-nya 12. Oke, jadi ada inside kecil, kemudian ada yang gede, extrude dari hasil dua segmen ini ya, dua elemen ini ya, menjadi seperti ini sama ini. Kemudian ini akan aku mau grab di sini, akan aku cloning menjadi seperti honeycomb gitu di sini. Kita cloner, kemudian di mode pilih honeycomb. Nah seperti itu. Kemudian ini orientasinya masih salah, kita akan perbaiki di sini. Oke. Kemudian offsetnya agak kejauhan ini. Kita akan kecilin di sini. Size white, oh ya, kita rapiin di sini. Size white-nya 13 maybe. Ini ukurannya 12, jadi mungkin 12 ya. Oke, kemudian offsetnya masih belum benar. Oke, ini kita akan hati-hati di sini. Oke, seperti ini 24. Oke, teman-teman main di sini ya, mainan di sini supaya lingkaran ini melebihi lebar sama panjangnya sama si gedung ini. Oke, itu aja aku nyebutnya ya. Akan aku tweak di sini dikit. Oke, seperti ini. Kemudian sesudah seperti ini kita akan
extrude. Dan ini kita belum konekin, jadi nggak mau nge-extrude dia ya, kita harus konekin dulu. Connect di sini, connect, kemudian kita keluarin. Keluarnya masukin connect, oke seperti ini. Kemudian kita connectnya masukin extrude, oke seperti ini. Kemudian di extrude-nya kita ganti movement-nya di 0. Oke, kita akan jadi seperti ini dia. Perfect. Oke, jadi ini seperti ini ya. Jadi ada objek gedung sama objek lantai gitu. Jadi kita akan bikin di sini editable ya. Maksudnya kita udah nggak bisa ngubah ini semua karena udah dibikin editable. Caranya ini, make editable. Di sini ada logo seperti apa itu, bola dunia ya, bumi sama Mars gandengan gitu ya. Oke, kita make editable di sini. Jadi seperti ini dia, udah nggak bisa diedit lagi. Jadi value-nya udah nggak bisa diedit lagi, dia akan jadi objek single gitu ya. Oke, dua-duanya juga kita seleksi semuanya, kita make edit. Oh, ini nggak mau dia. Jadi kan kita klik kanan, kemudian kita seleksi semuanya di sini. Extrude cap 1, cap 2, kemudian klik kanan, connect object and delete. Nah, dia akan jadi satu objek di sini. Jadi aku kasih nama di sini biar nggak confuse ya, lantai. Kemudian ininya gedung. Kemudian base-nya ini tadi kita hapus saja, udah nggak guna ya. Kemudian kita akan ngebol, maksudnya mengekstrud ini apa namanya, separat. Oke, let's do di sini deh pokoknya. Kita akan ngebole. Oke, lantai taruh bawah. Oke, jadi seperti ini. Dan ini kebalik. Kemudian kita pilih ke bule, kemudian B subtract A. Oke, seperti ini. Ternyata A intersect B ya. Teman-teman pilih ini aja. Kemudian ini dicentang semuanya. Oke, seperti ini. Kita save. Oke, kemudian kita akan bikin editable lagi. Caranya seperti ini. Tuh. Jadi ini bakal satu objek single gitu ya. Kalau tadi kan hasil perpisahan antara gedung dan lantai. Sekarang jadi satu objek di sini. Kemudian di sini kita akan klik, pilih ini apa namanya, point, kemudian kita seleksi semuanya, Ctrl A, kemudian klik kanan, kita optimize. Jadi ini untuk apa, ngecek bahwa kalau poin berdekatan kayak gini, berdekatan seperti ini, berdekatan itu akan jadi satu, terweld. Jadi tidak ada poin yang tidak guna di sini. Jadi poin yang tidak berdekatan itu bakal berpengaruh ya. Jadi poin yang dekat berdekat dengan jarak 0,01 bakal hilang gitu. Jadi ini buat nge-save RAM kita ya, biar aman gitu. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita pilih ini mode polygon, kemudian Ctrl A. Ini kan kebalik ya, seharusnya yang kuning itu di atas. Nah, kita akan klik kanan di sini. Kemudian reverse normal. Oke, nah ini udah benar. Kemudian Ctrl A lagi, kemudian klik kanan, kita akan pilih disconnect di sini. Nah, teman-teman pilih disconnectnya yang ini ya, yang ada gerigi. Kemudian pressure groupnya dimatiin dan di oke. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba extrude ya dari MoGraph ini. Kemudian kita pilih fraktur, kemudian bolehnya kita masukin ke fraktur. Kemudian di sini di modenya explode segment and connect, kemudian ditransform efektor. Kita akan masukin dari MoGraph sini adalah random. Tuh. Dari random kita pilih pengaturannya, posisi dimatiin, kita atur scale-nya, kemudian uniform scale diklik. Nah, seperti ini. Kemudian visibility-nya diklik. Nah, dia akan terhapus di situ. Tapi ini tidak sama ya, sama yang di sini. Jadi akan aku samain di sini. Jadi ini kita nggak tahu
yang terhapus itu yang mana, yang muncul yang mana. Caranya adalah teman-teman masuk ke sini, deformer, kemudian di efektor. No, harusnya masuk di mana ya? Ya, teman-teman jangan pakai random, kita hapus randomnya, kita pilih vektor, kemudian mau grab efektor. Di sini ada namanya shader, kita pilih shader di sini, boom. Oke, kemudian di shading, di shadernya kita pilih noise. Di noise kita masuk ke dalam, noise-nya diganti ke turbulence, kemudian global scale-nya kita gedein ke 500. Oke, jadi di shader ini kita klik ke parameter, kemudian visibility-nya dimatiin dan scale-nya dimatiin. Oke, jadi kita akan ngubah mana yang di delete dan mana yang nggak di delete poligonnya itu dari sini. Tuh, dari brightness clip-nya bisa tuh dari sini. Jadi fleksibel gitu ya. Bisa juga ini teman-teman animasiin ya. Ini kan nggak ada animasinya, ada di movement ini, bukan di animation speed ini. Kalau teman-teman isikan 0,1 dia akan jalan. It's amazing, right? Oke, kita akan bikin animasinya 0 aja dulu. Oke, ini akan aku kurangin brightness-nya jadi banyak yang aku delete di sini ya. Oke, kemudian kita seleksi keduanya, kita Alt J, kemudian H3. Ini desain honeycomb versi 3 ya. Kita nyalain semuanya, hasilnya seperti apa, dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita akan bikin lagi yang versi mana ya? Garis-garis mungkin ya, garis-garis terus ada semisal kompas gitu. Kita akan bikin yang pointer ya, pointer 3 ini ya. Oke, kita bikin pointer di sini. Mungkin aku bikin versi 5, pointernya di sini banyak gitu. Setiap sini ada pointernya gitu ya. Oke, ini imajinasi ya, jadi bebas. Aku bisa nebak. Kalau bikin yang user interface-nya si Iron Man itu orangnya adalah udah bodo amat. Kamu bikin Iron Man ini yang keren. Nah, pokoknya sekeren-kerennya lah gitu. Jadi kamu bebas mau bikin desain apa di helm dia. Oke, jadi dia bikin jadinya seperti itu. Mungkin jadi ini juga begitu. Jadi bebas gitu ya, mau imajinasi apa aja, mau bikin apa aja desainnya. Dan kalau bagus, ya udah, it's okay gitu ya. Nanti jangan alay. Jadi desainnya alay, di sini dikasih logo TikTok gitu kan. Ya nggak tahu. Kecuali kalau itu iklan TikTok ya. Kayaknya it's okay aja. Oke, lanjut kita akan bikin di sini dari honeycomb inside-nya. Kayaknya kurang rame ya di tengah ya. Kita akan bikin di situ. Oke, di sini kemudian akan aku kasih mungkin simple aja deh, insert ini aja, sweep, insert masukin, kemudian dari sini. Oke, seperti ini aja. Mungkin ini terlalu gede, akan aku kecilin radiusnya seperti ini. Oke, kemudian ini versi H4. Oke, selanjutnya kita bikin panah segini ya, panah yang menuju ke situ, pointer ya, pointer yang ini nih. Kalau teman-teman bisa lihat nih, pointer yang seperti ini nih. Nah, seperti itu. Oke, kita mau bikin seperti itu. Dari base and side-nya kita copy ke atas. Oke, kita hide semuanya. Caranya adalah kita bikin inside kedua, posisi 2 ya, 2 segmen aja. Maybe rectangle ya, bukan inside ya. Oke. Ups. Seperti ini. Oke, nice. 20.
mungkin ininya sekitar, oh enggak, ini 10 aja. Jadi seperti ini pointernya. Kita akan sweep di situ pakai inside 2, kemudian 2, mungkin 25 pilihannya segini. Oke, kemudian kita sweep di sini. Oke, seperti ini. Jadi dia ada lubang di tengah, it's okay. Emang aku niat mau bikin begitu. Radiusnya aku kecilin ke 1. Ya, seperti ini. Kemudian di atasnya ini akan aku bikin honeycomb. Aku copy lagi honeycombnya ke atas. Aku drag ke atas. Oke, aku copy lagi. Dan aku sesuaiin size-nya. Oke, kita connect dua-duanya. Oke, permisi, aku mau matiin alarm ya, karena ini udah pagi. Oke, udah, mari kita lanjutin. Kemudian kita extrude lagi. Kita kasih value 0. Oke, seperti ini. Kita atur extrude-nya. Arahin, deketin sini. Oke, seperti ini. Oke, kita akan copy semuanya. Kita group dulu, Alt G. Kemudian kita ke MoGraph, cloner, masukin nulnya ke cloner, kemudian pilih ke objek, masukin inside-nya ke situ. Oke. Kemudian offsetnya kita atur di sini. Oh. Posisinya aja. Ini cloner apa? Nulnya kita, oh bukan, mungkin di sini ya. Jadi parameternya cloner, transform, mungkin di sini. Yaps. Jadi ini ada 2, mungkin ini masih number ya, jadi mungkin akan jadiin ke vertex. Vertex kurang oke, mungkin karena ininya. Oke, 6. Mungkin diganti axis, oh bukan, count, step, even kurang bagus sih. Coba kelakuin 46. Oh, iterate. Ini ganti ke step mungkin ya. Oke, transformnya coba aku nolin di sini. Ini masih nggak oke sih, nggak bagus patternnya. Mungkin aku ganti ke vertex aja. Dan aku putar ke sini. Dia nggak center ya, jadi gimana caranya? Atau mungkin dibiarin begini juga oke sih. But no. Kita harus bisa nyelesain inside. Oke, jadi seperti ini. Mungkin ininya aku edit aksesnya. Aku coba dulu ya. Oh ya, seperti ini. Oh ya, jadi ini masalah problem di axis, jadi aku bisa nge-cheatnya di sini ya. Caranya gini aja, kita keluarin dulu, kita fokus di sini dulu, kita matiin inside-nya, height-nya. Oke, jadi problemnya adalah axis ini di tengah, seharusnya di ujung sini. Caranya adalah kita klik kanan di sini, kemudian current state to object, kemudian kita hapus yang originnya, jadi yang ada extrude sweep-nya ini kita hapus, jadi tinggal sisa ini. Kemudian klik dua-duanya, kemudian connect object dan delete. Oke, kita keluarin di sini, klik kanan. Kemudian teman-teman shift C
Ya, di sini kita ketik axis. Kemudian pilih yang axis center ya, yang ini ya. Nah, kemudian kita akan pilih ke X-nya itu minus 100. Oh, bukan. Ternyata 100%. Iya, bukan minus 100. Oke, jadi seperti ini. Jadi, axis-nya itu bakal di ujung sumbu X. Oke, seperti itu. Kita tutup ya. Jadi, semisal kita cloner, kita masukin cloner ya, otomatis dia akan bener. Kita akan default reset dulu. Ininya ke 0. Tuh, dia langsung ke situ. Bener, tidak ngatur-ngatur lagi gitu ya. Mungkin perputarannya aja aku benerin 30 derajat. Oke, udah bener. Kita hide, kita seleksi, dan grup ini H ke 5. Oke, kita nyalin semuanya, hasilnya seperti apa. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini. Ini menurutku agak kegedean, makanya akan aku kecilin di sini ya. Oke, mungkin di sini ya. Oke, siap. Oke, jadi ini sebenarnya project kalian ya. Ini adalah imajinasi kalian mau dibikin apa. Intinya basicnya untuk buat film Iron Man, UI-nya itu seperti itu. Kurang lebih ya, aku juga nggak tahu. Tapi aku riset dia bikinnya pakai Cinema 4D, di After Effects, sama Adobe Illustrator. Oke. Oke, terakhir ya, ini aku akan kasih tahu. Oke guys, sorry, jadi tadi harddisk aku penuh ya, karena recordnya lama banget. Ya nggak lama sih, mungkin setengah jam tadi ya. Oke, jadi ini terakhir cara rendernya ya. Kemudian untuk materialnya kita akan bikin basicnya itu adalah kita matiin semuanya, kemudian di luminance. Oke, kita akan kasih semuanya ke luminance. Oke, semuanya udah kasih material. Kemudian dari luminance ini kita ganti warnanya ke warna hologram ya, biru. Oke, kurang satu di sini. Boom. Ini kita bikin kamera. Seleksi ini biar kameranya aktif. Kemudian di physical di sini kita f-stopnya kita bikin kecil aja 0,01. Oke. Kemudian di render settingnya kita dari rendernya pilih ke physical, kemudian klik physical, kemudian di sini sampling quality-nya di automatic, kemudian pilih ke 3% ya. Depth of field-nya di sini dinyalain. Kemudian kita akan atur fokus kamera itu di mana. Kita akan fokus kameranya itu di objek. Caranya, nah kita mau kameranya itu fokusnya di objek ini. Caranya klik kameranya, kemudian di objek, sini ada fokus objeknya, kita pilih ke sweep-nya. Bentar, alarmnya hidup. Oke, kemudian kita coba render di sini ya. Kita coba render. Oke, resolusinya kita ganti ke 1920 860. Dan fisikalnya kita ganti 1%. Shading error thresholdnya kita ganti 1%. Kemudian kita bisa ngetes render di sini ya. Oke, jadi ini ada efek kecil yang kalau dinyalain tuh keren ya. Jadi di physical sini ada namanya chromatic aberration-nya kita ganti 100. Kita coba render. Tuh dia ada semisal speed RGB gitu ya dari fokus objek tadi yang miss fokusnya. Ya, inilah hasil dari tutorial basicnya cara membuat user interface di film-film Hollywood ya.
Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Mungkin akan aku ajarin caranya, akan aku tunjukin caranya buat teman-teman cara menganimasiin setiap objek ini. Dan kita render dan kita implementasikan langsung ke footage live videonya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.